Assalamualaikum. Pada video yang lalu tentang langkah-langkah instalasi Debian Linux full desktop pada Android menggunakan Termux dan Termux X11, saya mendapat beberapa respon yang berhubungan dengan VS Code atau Visual Studio Code. VS Code adalah salah satu teks editor yang sangat populer di dunia pemrograman modern karena mendukung banyak modul dan bahasa pemrograman. Namun, saya tidak tahu banyak karena saya biasa menggunakan Kit Editor saja. Tapi karena penasaran, akhirnya saya coba memasang VS Code pada Debian Linux di Android dan berhasil. Dan inilah langkah-langkah yang saya lakukan. Beberapa waktu lalu sempat ramai tentang VS Code Editor yang dikemas khusus untuk mesin ARM pada situs-situs Git dengan model rilis tidak resmi atau biasa disebut dengan unofficial release. Namun sekarang hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi karena VS Code telah menyediakan paket untuk mesin ARM secara resmi dan bisa langsung di-download melalui situs resminya. Jadi saya akan mendownloadnya dulu. Dengan menggunakan Mozilla Firefox, saya masuk ke situs https://code.visualstudio.com. Dari beranda situs VS Code, saya masuk ke halaman download dengan melakukan klik pada tombol download yang terlihat di sudut kanan atas beranda. Kemudian pada halaman download, saya tinggal memilih saja paket VS Code yang sesuai dengan mesin yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan mesin ARM64, jadi saya download paket VS Code ARM64. VS Code ARM64 berukuran cukup besar, yaitu sekitar 90 MB. Jadi tunggu beberapa saat sampai proses download selesai. Setelah selesai download, saya buka tuner file manager dan mengarahkannya ke folder download. Saya coba buka langsung paket VS Code, tapi ternyata paket tidak dikenali sebagai installer. Jadi saya harus memasangnya menggunakan perintah baris. Saya buka XFCE4 terminal lalu masuk sebagai root dengan perintah su. Setelah masuk sebagai root, saya pasang VS Code dengan perintah dpkg di lokasi paket nama paket. Lihat video agar lebih jelas. Ternyata gagal pada perintah pertama. Saya typo dengan meninggalkan satu huruf S di akhir nama folder download. Baiklah, akan saya ulangi lagi. Kali ini perintah berhasil dijalankan dan proses instalasinya pun berjalan sangat cepat. Dan seharusnya sekarang VS Code sudah terlihat di dalam menu daftar aplikasi. Akan saya lihat. Nah, lihat teman-teman, sekarang VS Code telah terlihat. Mari kita jalankan. Sampai di sini VS Code tidak merespon apapun, jadi mari kita lihat dengan mencoba menjalankannya melalui terminal. Perintah untuk menjalankan VS Code adalah code atau editor. Ternyata dengan perintah baris pun VS Code masih tidak merespon. Jadi saya putuskan untuk melihat proses backgroundnya dengan parameter verbose. Lihat video agar lebih jelas.
Dengan parameter verbose, saya dapat melihat masalah yang dialami oleh VS Code, yaitu sistem yang menjalankan VS Code terdeteksi sebagai sistem yang terisolasi atau biasa disebut dengan sandbox. Hal ini karena Linux Debian yang saya jalankan merupakan hasil dari perintah chroot atau change-root. Selanjutnya, masalah yang disampaikan terdapat pada file Chrome Sandbox yang harus dimiliki oleh root. Jadi saya akan memeriksanya. Ternyata file Chrome Sandbox dimiliki oleh user biasa, teman-teman, bukan oleh root. Dan anehnya, semua file dimiliki oleh user biasa, bukan hanya file Chrome Sandbox saja. Padahal saat instalasi tadi saya menggunakan akun root untuk melakukannya. Jadi sebelum melakukan apapun, saya coba menjalankan VS Code dengan parameter no sandbox. Lihat video agar lebih jelas. Ternyata berhasil, teman-teman. VS Code dapat dijalankan dengan normal menggunakan parameter no sandbox pada sistem operasi yang terisolasi oleh chroot. Langkah terakhir, saya melakukan editing pada shortcut launcher VS Code yang ada di dalam folder USR Share Applications. Shortcut VS Code bernama code.desktop dan code URL handler.desktop. Saya edit keduanya menggunakan nano editor sebagai root. Kemudian saya edit keduanya dengan perintah nano, lokasi file, nama file. Lihat video agar lebih jelas. Kedua file yang saya sebutkan tadi, code.desktop dan code URL handler.desktop, hanya dirubah pada baris exec dengan menambah parameter no sandbox setelah teks code. Lihat video agar lebih jelas. Setelah selesai menambah parameter no sandbox, tekan Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X untuk menutup teks editor. Oke teman-teman, akhirnya misteri VS Code yang tidak berjalan pada Linux dengan chroot akhirnya terpecahkan dan terselesaikan. Sekarang seharusnya VS Code sudah dapat dibuka tanpa masalah melalui menu aplikasi. Akan saya coba. Nah, baiklah. Karena VS Code kini telah normal, maka video saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa lagi pada episode yang lain dan wassalamualaikum.